相信，全是虚伪恐将崩溃。王林，你果真没让我失望。天愿子信奉七彩，怎么会有灰色？杀戮仙诀乃模仿于不知品的仙术而出的术法，与你的生死意境不算是匹配。圣之老鹰的生命。Di puncak langit Tianxun, di tengah pesta ulang tahun Dewa Tianxun, Wang Lin menampakkan kekuatan yang mengejutkan semua orang. Dengan tubuh yang baru saja menembus tahap jiwa nasen pertengahan, ia berhasil menundukkan kakak keempatnya, Zhao Xinmeng, yang selama ini terkenal akan kekuatannya. Belum sempat pesta itu tenang, pertarungan lain pun meletus. Kali ini, lawannya adalah Chen Tao, murid ke-6 dari garis keturunan ungu, seorang ahli yang sudah mencapai tahap puncak penjajakan dewa. Perbedaan kekuatan mereka bagai langit dan bumi. Namun Wang Lin tidak gentar. Dengan tekad membara, ia memanggil warisan dari guru rahasia, si Tunan, lalu mengerahkan jurus pamungkas, Huang Kuanzi, atau jari sungai kematian. Satu jari itu menggetarkan seluruh langit. Chen Tao yang seharusnya tak tertandingi, dipaksa mundur, tubuhnya terluka parah. Seluruh tamu yang hadir tercengang. Bahkan Dewa Tianxun sendiri, yang sudah hidup ribuan tahun, terpaksa mengakui bakat Wang Lin melampaui dugaannya. Meski akhirnya Wang Lin tumbang dalam pertarungan itu, Dewa Tianxun tetap memutuskan untuk menjadikannya murid pribadi, bahkan bersiap menganugerahinya warisan rahasia berupa jurus terlarang. Wang Lin kemudian dibawa ke puncak tertinggi sekte Tianxun. Di sana, Dewa Tianxun memberikan ujian terakhir, mendaki puncak tanpa teleportasi, hanya dengan kekuatan sendiri. Bagian terakhir 100 langkah sebelum puncak dikenal sebagai Tanah Pemutus Dewa, sebuah wilayah penuh bahaya mematikan. Semakin cepat seseorang melewatinya, semakin besar hadiah yang akan ia terima. Awalnya, Dewa Tianxun mengira Wang Lin dengan kekuatannya sekarang hanya mampu menapaki 10 langkah di Tanah Pemutus Dewa. Tapi kenyataannya, Wang Lin melangkah 27 langkah sekaligus sebelum terhenti. Dewa Tianxun terdiam sejenak. Di matanya, cahaya kekaguman berpendar. Ia yakin murid ini tak sampai 100 tahun akan menembus tahap puncak penjajakan dewa. Di bawah sinar cahaya 7 warna yang turun dari langit, Dewa Tianxun secara khidmat menerima Wang Lin sebagai murid pribadi, lalu membuka pintu menuju dunia rahasia yang berisi 3.600 jurus terlarang. Setiap jurus di dunia ini adalah tiruan dari ilmu para dewa abadi. Kekuatan sebuah jurus terlarang bergantung pada tingkat ilmu abadi yang ditirunya. Semakin tinggi tingkat aslinya, semakin dekat kekuatannya dengan ilmu abadi sejati. Wang Lin berjalan di dunia 7 warna itu. Di sekelilingnya, 3.600 bayangan Dewa Tianxun memperlihatkan jurus-jurus yang berbeda. Ada yang memanggil pusaran 9 putaran, ada yang mengendalikan awan hitam pekat, ada pula yang menembakkan kilatan cahaya ungu yang memisahkan langit dan bumi. Namun di sebuah sudut yang sepi, Wang Lin melihat sosok berbeda. Seorang Dewa Tianxun muda, berpakaian abu-abu, diam duduk bersila tanpa aura sedikit pun. Berbeda dari semua bayangan lain yang mengenakan jubah 7 warna, sosok ini terasa asing, bahkan misterius. Wang Lin memerhatikannya berhari-hari. Sosok itu tetap tak bergerak. Saat Wang Lin mencoba menyerangnya, serangannya hanya menembus tubuhnya seolah menghadapi ilusi. Tiba-tiba, sosok abu-abu itu bangkit. Seketika, kekuatan pembunuh yang menembus langit mengguncang seluruh dunia 7 warna. 3.600 bayangan, Dewa Tianxun bergegas mendekat, serempak meneriakkan mantra penyegelan. Namun, hanya dengan satu teriakan, "Pergi!" Semua mantra mereka runtuh tak bersisa. Dan di tengah badai pembunuh itu, Wang Lin sadar, aura pembunuh dari sosok abu-abu ini bahkan melampaui semua yang pernah ia temui sebelumnya. Setelah menghitung dengan cermat, Wang Lin mendapati bahwa, termasuk sosok berjubah abu-abu, jumlah keseluruhan Dewa Tianxun di tempat itu tepat 3.601. Jumlah yang aneh ini membuat Wang Lin segera menyadari sosok abu-abu yang misterius itu kemungkinan besar menyembunyikan rahasia yang melampaui semua jurus terlarang yang ada. Di tengah ketegangan itu, sosok berjubah abu-abu yang sejak awal hanya duduk bersila tanpa bergerak, tiba-tiba membuka kedua matanya. Untuk pertama kalinya,
Wang Lin melihat tatapan dari mata yang berwarna abu-abu itu. Hanya satu pandangan, namun membuat jiwa Wang Lin bergetar hebat. Di telinganya seolah terdengar gemuruh petir yang mengguncang dunia. Sebuah suara penuh wibawa bergema langsung di dalam pikirannya. "Jangan ganggu aku!" Pukulan suara itu membuat Wang Lin tersentak hebat. Butuh waktu lama baginya untuk menenangkan napas dan memulihkan pikirannya. Saat ia mendongak lagi, sosok abu-abu itu sudah lenyap tanpa jejak. Wajah Wang Lin tampak serius. Ia memutuskan berhenti memerhatikan jurus-jurus lain dan mulai fokus mencari jejak sosok abu-abu tersebut. Beberapa hari kemudian, ia kembali menemukannya. Namun setiap kali muncul, sosok itu selalu bergerak cepat dan menghilang sebelum Wang Lin sempat mendekat. Hingga pertemuan ke-6, keadaan tiba-tiba berubah. Kali ini, bukan Wang Lin yang menemukannya, melainkan sosok abu-abu itu yang muncul dengan sendirinya. Saat itu Wang Lin sudah hampir putus asa, bahkan sudah berniat mempelajari jurus 7 warna yang sebelumnya ia pilih. Namun sebelum ia memutuskan, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Kau, murid Tian Xun!" Wang Lin berbalik. Sosok abu-abu itu berdiri 10 langkah jauhnya. Di saat yang sama, bayangan Dewa Tian Xun yang sedang mendemonstrasikan jurus 7 warna tiba-tiba mundur dengan tergesa-gesa, seolah sangat takut padanya, lalu menghilang begitu saja. Wang Lin dengan tenang mengangguk. Ia menjelaskan bahwa dirinya datang ke tempat ini atas perintah Dewa Tian Xun untuk memilih jurus terlarang. Mendengar itu, sosok abu-abu hanya menampakkan ekspresi dingin dan sedikit meremehkan. Ia berkata, tujuan Dewa Tian Xun memanggil Wang Lin ke sini mungkin bukan hanya sekadar memilih jurus, tetapi untuk mencarinya. Ketika ia meminta Wang Lin menunjukkan intent yang telah dipahaminya, Wang Lin segera menampilkan intent kelahiran dan kematian. Sesaat kemudian, cahaya aneh berkilat di mata abu-abu itu. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar Wang Lin menyerangnya. Wang Lin tidak ragu. Ia segera membuka gulungan niat hidup dan mati. Awan abu-abu pekat berputar seperti naga purba, meluncur lurus ke arah sosok abu-abu itu. Namun, semua serangan itu lenyap tanpa suara begitu mendekat, seolah-olah tertelan oleh kekosongan. Sosok abu-abu itu berkata, dengan suara dingin, bahwa tujuan Dewa Tian Xun mungkin agar Wang Lin mempelajari mantra pembunuh abadi. Sebuah jurus yang bukan tiruan dari ilmu abadi biasa, tetapi berasal dari ilmu yang tingkatannya bahkan tak diketahui. Jurus ini katanya sangat cocok dengan inten kelahiran dan kematian milik Wang Lin. Namun ia menetapkan satu syarat. Jika Wang Lin mempelajarinya, setiap kali ia menggunakannya, tidak boleh ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Wang Lin terdiam lama. Lalu, mengejutkan sosok itu, Wang Lin malah tersenyum tipis dan menggeleng. Ia menolak jurus tersebut, berbalik hendak pergi. Mata sosok abu-abu berkilat tajam. Ia mengibaskan tangan, melepaskan seberkas kabut abu-abu yang meluncur lurus menembus tubuh salah satu bayangan Dewa Tian Xun di kejauhan. Bayangan itu langsung hancur menjadi kabut tipis, menghilang tanpa suara. Itu adalah wujud dari mantra pembunuh abadi. Ucap sosok abu-abu dengan datar. Semakin banyak kau membunuh, semakin banyak jejak hidup yang akan terukir di tubuhmu. Jejak itu akan menjadi perisai terkuat. Aku memiliki miliaran jejak hidup melindungiku. Bahkan jika seluruh bintang Tian Xun runtuh, aku tetap tidak akan binasa. Wang Lin mengernyit. Mengapa kau begitu menginginkanku mempelajari jurus ini? Sosok abu-abu menatapnya lama. Kau adalah orang ke-6 yang dikirim Dewa Tian Xun kepadaku. Aku tidak suka angka 7. Tapi, aku memiliki perjanjian dengan Dewa Tian Xun. Selesai bicara, ia membentuk kabut abu-abu menjadi sebuah batu giok kecil, lalu melemparkannya ke arah Wang Lin. Begitu Wang Lin menyentuhnya, sosok abu-abu itu pun menghilang tanpa jejak. Sekejap kemudian, pemandangan di sekelilingnya berputar. Wang Lin menyadari dirinya sudah kembali ke bawah menara puncak Tian Xun. Dewa Tian Xun menatap batu giok di tangannya dan tertawa puas. Bagus, mantra pembunuh abadi, ujarnya. Barulah sekarang Wang Lin tahu sosok abu-abu itu adalah roh kedua Dewa Tian Xun,
terbentuk ketika Dewa Tianxun memecah inten Yin Yang dan kekosongan realitas di masa lalu. Sebagai hadiah, Dewa Tianxun memberikan cincin ungu, terbuat dari cahaya ungu murni di antara 7 cahaya, yang mampu menahan 2 serangan penuh dari ahli tahap puncak penjajakan dewa. Namun, ia juga memperingatkan bahwa jika Wang Lin melanggar aturan sekte, kekuatan cincin itu akan ditarik kembali. Setelah itu, Wang Lin meminta izin untuk turun gunung, melakukan perjalanan hidup dan mati. Dewa Tianxun menyetujuinya, memberinya sebuah tanda perintah putih, memintanya pergi ke Bintang Merah untuk memilih sebuah negara kultivasi tingkat 5 sebagai tempat misi, dan memerintahkannya 3 bulan kemudian untuk hadir di ujung gunung sendiri di luar Laut Timur menghadiri Hari Bintang Merah. Wang Lin membawa tanda perintah itu, lalu meninggalkan Sekte Tianxun menuju Bintang Merah. Di bagian paling timur, Bintang Tianxun berdiri sebuah altar raksasa, formasi teleportasi yang langsung dikendalikan oleh Sekte Tianxun. Hari ini yang berjaga adalah Zhao Xi, murid generasi kelima dari Sekte Hijau. Ia sudah berlatih selama lebih dari 700 tahun, mencapai tahap transformasi jiwa pertengahan, dan cukup puas dengan pencapaiannya. Sebagai murid Sekte Tianxun, dimanapun ia pergi selalu ada rasa hormat dari para kultivator lain. Zhao Xi menghitung, hanya tinggal 3 bulan lagi sebelum masa jaga berakhir. Ia berencana kembali ke sekte, menutup diri untuk berlatih, mencoba menerobos ke tahap transformasi jiwa akhir. Siapa tahu di masa depan, ia bisa mendapatkan warisan, atau bahkan kesempatan bertemu Dewa Tianxun sendiri. Namun, di saat ia merenung, tiba-tiba cahaya ungu yang panjang bagai pelangi menyambar dari kejauhan. Kecepatannya begitu cepat, memecah angin, dan langsung menuju altar teleportasi. Dalam sekejap, sosok itu telah melintas ribuan zang jauhnya. Zhao Xi, salah satu murid generasi kelima dari Sekte Hijau, awalnya tidak menaruh perhatian. Setiap hari ada banyak orang yang menggunakan formasi teleportasi, dan sebagai murid dari Sekte Tianyun, ia sudah sangat terbiasa melihatnya. Namun, ketika sosok itu semakin dekat, matanya mendadak terbelalak. Di pinggang orang tersebut tergantung sebuah token berwarna ungu. Di atasnya terukir satu huruf besar, 7. Hatinya langsung bergetar hebat. Dengan tergesa-gesa, Zhao Xi bangkit berdiri, lalu membungkuk hormat dengan suara yang sedikit bergetar. Murid generasi kelima dari Sekte Hijau, Zhao Xi, memberi hormat kepada Tuan Guru ke-7 dari Jalur Ungu. Meskipun tidak menghadiri perayaan ulang tahun agung Sang Patriark, Zhao Xi sudah mendengar banyak kabar dari para sesama murid. Tokoh baru yang disebut Guru ke-7 dari Jalur Ungu ini, Wang Lin, hanya beberapa waktu setelah masuk ke Sekte Tianyun, sudah membuat seluruh Jalur Ungu bergejolak. Ia bahkan pernah membunuh saudara kedua Jalur Ungu yang terkenal itu. Lebih mengejutkan lagi, dengan kultivasi di tahap transformasi jiwa pertengahan, Wang Lin mampu mengalahkan saudara keempat Jalur Ungu yang berada di puncak tahap transformasi jiwa. Meskipun akhirnya ia kalah di tangan saudara keenam yang sudah melangkah ke tahap penanya puncak. Tapi 3 teknik pembunuhnya dan aura pembantaian yang mencekam sudah membuat semua murid Sekte Tianyun menganggapnya sebagai iblis yang tak kenal ampun. Dalam berbagai rumor, nama Wang Lin telah menjelma menjadi simbol kengerian. Namun kini, pria itu hanya berkata dengan suara datar, tanpa emosi, "Buka formasi teleportasi menuju bintang bumi." Zhao Xi tidak berani menunda barang sedetik pun. Dengan kedua tangan bergetar, ia segera menggerakkan formasi teleportasi. Cahaya formasi memancar, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, ketika ia kembali membuka mata, Wang Lin sudah menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, di luar formasi teleportasi bintang bumi, seorang pemuda berjubah hijau sedang menunggu dengan tenang. Di tangannya, sebuah kipas giok berwarna hijau berayun perlahan. Ia adalah Xu Yunshan, calon pemimpin sekte dari Sekte Xuan Yuan. 3 hari yang lalu, dari seorang sahabatnya di Sekte Tianyun, ia sudah mendengar kabar bahwa guru ke-7 Jalur Ungu, Wang Lin, akan datang sebagai utusan ke negeri Lingyue, sebuah negeri tingkat 5 di bintang bumi. Awalnya, Xu Yunshan tidak menganggap hal itu penting. Mengapa harus repot menyambut seorang tamu dari negeri kecil? Namun ketika mendengar nama Wang Lin, tokoh yang baru-baru ini mengguncang seluruh Sekte Tianyun, hati Xu Yunshan segera berubah.
Dengan prestasi gemilang yang ditunjukkan Wang Lin di perayaan ulang tahun Agung Tianyunzi, orang ini jelas bukan sosok yang bisa dipandang remeh. Xu Yunshan paham betul, lebih baik menjalin hubungan baik sejak awal, sebelum nanti orang seperti Wang Lin berdiri di puncak dunia kultivasi. Tepat di bawah terik matahari siang, formasi teleportasi di hadapannya mendadak memancarkan cahaya terang. Suara gemuruh bergema, disusul munculnya simbol-simbol kuno yang berputar perlahan di udara. Di tengah simbol itu, ruang seolah terdistorsi, seakan realitas dipaksa terbuka oleh kekuatan misterius. Sesosok tubuh perlahan muncul dari cahaya itu. Seorang pria berjubah ungu dengan token bertuliskan 7 tergantung di pinggangnya. Dialah Wang Lin, guru ketujuh jalur ungu.